apa yang Yesus katakan. Karena dia percaya tidak akan ada yang bisa merebut siapapun dari tangan Kristus. Dan ayat ini harus tergenapi, iya dan amin. Makanya dia mengikuti tuh apa yang katanya Yesus. Hidup yang kekal itu seperti apa? Posisi Yesus seperti apa? Siapa sih Tuhan langit dan bumi? Apakah Yesus? Ternyata bukan. Jadi nggak ada yang salah, Hanzo. Kecuali kalau memang kamu mengatakan Yesus tuh ngomong doang. Jadi perkataan Tuhan itu nggak bersifat kekal. Buktinya ada Bang Novan tuh yang tadinya nggak usah dia bilang pengikut Kristus sejati. Dia sempat jadi martir kok. Siap dia tanda Iya, kutip memberikan kan nyawanya kan kalau dia memang masih hidup diperlukan untuk toh. Kristen itu. Dia kan masih hidup. Emang Bang Kirio yamin dia nggak akan balik lagi ke Kristen? Nggak ada yang bisa jamin itu. Kita bicara saat ini. Kita bicara saat ini karena perkataan Yesus itu dahulu, sekarang dan yang akan datang. Nanti Makanya, konteks yang sekarang bentuk presentnya itu harus ada. Bang, siapapun tidak akan merebutnya dari tanganku. Itu kan belum Hmm. terbukti. Dari ini Ketika Bang Bang Nova udah Novan, keluar. dengan belum masih hidup, bisa nggak? Ada nggak kemungkinan dia Lah balik? bentuk sekarang aja, Ada. bentuk sekarang andai pun ya, andai pun ya, Nah, andai pun dia, nah, nauzubillah, semoga Allah istiqomahkan imannya. Andai pun dia keluar di dalam konsep Islam itu la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Berbeda dengan klaimnya Kristus. Tidak ada yang bisa merebut siapapun dari tanganku. Bang Novan tiba-tiba keluar. Ini tangannya celahnya gede-gede banget ini. Banyak yang mualaf. Gimana? Apakah omongan Yesus itu omdo atau omongan Yesus itu benar? Karena Yesus itu memberikan hidup yang kekal. Konsepnya Yohanes 17 nomor 3. Ayo silakan Bang Hanco dibantah dulu, silakan Bang Hanco. banyak, Monggo. banyak yang dibantah. Nggak ada Ya yang itu nggak ada tadi. yang perlu dibantah. Yesus perkataannya itu iya dan amin. Nggak ada yang Iya, perlu itu dibantah. bantah. Jadi ketika dikatakan seorang pun tidak akan bisa merebut dia dari tanganku, itu betul. Itu adalah Kristen-Kristen yang sejati. Apakah Pak Bang Danja Novan bukan? Mumo itu, Bukan. Bang Oh, Hanjo, Pak Danja Mumo sama. itu kira-kira Semua yang Kristen Anda sejati apa semua yang enggak? Anda sebutkan itu orangnya masih hidup. Ketika orang itu meninggal, barulah dia bisa dibedakan yang mana yang Kristen sejati. Gitu aja. Ketika dia meninggal tapi dia tidak beriman pada Yesus, ya berarti dia bukan Kristen sejati. Gitu toh, beres. Ya nggak? Hanzo Gampang Kristen kok. sejati nggak Hanzo? Iya dong. Seorang Hmm. pun tidak akan merebut. Gitu katanya. Ketika Yesus bilang Bapa itu Tuhan langit dan bumi, menurut Yesus itu Tuhan itu siapa di langit dan bumi? Bapak, Kenapa masih menuhankan Yesus? caranya menuhankan Bapa ya menuhankan Yesus itu kan Bapa itu yang tidak Di mana kelihatan. dalam Bible itu cara untuk menuhanku adalah menuhankan Kristus. Di mana itu? Ngeri ini saudara. Tentara itu. Ngeri ini. Ini Sulit, saya sulit. pakai nggak sulit Ustaz. Anda Ya menuhankan konsep Allah. lah, itu kan konsep dari gereja itu, bukan Sabar. Alkitabiah, Jo. Anda Itu kan mengenal adanya Allah. kanon itu yang membuat itu kan manusia. Sabar. Anda menuhankan Allah melalui Muhammad, betul? Tanpa Muhammad Anda tidak kenal Allah, betul? Loh iya, tapi Ya. Muhammad itu nabi, Jo, bukan dituhankan, Rasulullah Jo. itu mengajarkan kami untuk menyembah Allah Itu satu-satunya kalian ibadah. ngerti. Ibadahlah Tapi kepada kenapa? Allah. Jadinya hamba Allah. Rasulullah SAW mengajarkan kami tentang itu. Nah, di mana dalam Bible cara untuk menuhankan Bapa dengan menuhankan Yesus? Berarti ada dua Tuhan di situ. Enggak satu lah. Inilah anak yang ku kasih, kepadanya lah aku berkenan. Bayangin tuh. Dalam itu maknanya tuh. Apa maksud Ya kehendak dalam Bapa? anak yang dikasih kok dijadiin tumbal itu nggak paham itu bukan kesana. Yang saya bilang di mana dalam Bible dalil Yohanes ayat 3. yang menguatkan argumentasi kamu Hanzo bahwa cara untuk menuhankan Bapa adalah dengan menuhankan Yesus. Bentar ya. Dalil kan. Yohanes.
Anjo suaranya kecil, agak besar dikit. Nah, biar bahas sedang Bang Hanjo ya kan. Soal sekalian nih nanti tadi satu pertanyaan sekarang jadi dua nih karena ada Kristen sejatinya nih. Penasaran saya ini. Lanjut dulu lah. Bang Imrus juga bisa kok mau jadi Kristen tanpa merubah apapun. Syaratnya cukup percaya. Enggak gini nih ya. Tadi kan dikatakan mengasihi anaknya. Tadi saya udah pertama mau izin dulu siapa Bang Moto, mohon maaf. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yang menjadi kutuk karena kita itu, kita siapa di situ? Ayo dong. Di luar. Gimana? Hah? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kitanya siapa di situ? Kita manusia lah. Iya manusia siapa? Ya manusia, semua yang ada hidup di Iya bumi. Namanya manusia. Siapa kitanya itu? Anda, Semua saya, manusia. semua manusia. Kalau Iya, dia benar semua manusia, di jalan itu ada siapa? Maksudnya di jalan mana? Dengan jalan menjadi kutuk. Berarti kan di jalan itu ada yang menjadi kutuk kan? Iya kan semua manusia udah berdosa. Ada nggak manusia yang Iya, berdosa? berarti betul, saya paham. Dengan jalan menjadi kutuk. Di jalan itu ada yang menjadi kutuk nggak? Di jalan itu ada yang pernah tabrakan. Nah, sekarang di Iya. jalan itu ada nggak orang yang tabrakan? Ada kan? Ada. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, jalannya itu ada kutuk loh. Karena Salah, Yesus ada di salah. situ. Salah Loh, paham gimana Anda. salah? Bang, coba pelan-pelan. Ya. Yesus dia mati ya menjadi kutuk karena kita, Karena siapa? semua kita. Karena kita kan. Dia yang Iya. tidak berdosa dijadikan Enggak ada, berdosa. enggak ada dia tidak berdosa, enggak ada di situ. Ada ayatnya. Enggak ada. Jadi, Mana bacanya situ mana? ayat yang lain. Bacanya terkutuk. Hah? Ayat yang lain. Terkutuklah orang-orang yang digantung kayu salib. Itu doang, udah enggak ada lagi. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, di jalan itu dia jadi kutuk loh. Tapi Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi jalan itu ada kutuknya. Dia di situ dikutuk, di jalan itu. Mau? Nah? Gimana? Oh, ternyata jalan kutukan kok. Kok jalan kutuk kan? Ya itu kan dikutuk dia di situ. Ada dia, ada Yesus dia di situnya, Bang. Salah paham Anda ini. Jadi Yesus Loh, kok salah datang paham? itu mengambil Orang jelas kok di situ. manusia dari kutuk hukum dosa. Tahu nggak? Semua kan manusia ini berdosa nih. Dengan jalan? Karena satu manusia Adam, Dengan, seluruh manusia telah jatuh dalam dosa. iya. Dan upah dosa adalah maut. Semua Oke. orang maut itu apa? Turun terjun bebas ke Maut. neraka. Ya, sudah. Oleh sebab itu, Oke. gimana? Ya. Karena kan itu udah hukum tuh. Hukum yang dibuat oleh Tuhan pencipta kan kekal. Gak mungkin sesuatu hukum yang kekal itu Taurat aja langsung. tiba-tiba oleh Tuhan yang sama dianulir. Kalau dia berlaku seperti itu, berarti dia Nah. tidak kekal. Setuju kan? Kan nggak berlaku Aduh, surut ada kan? tentara ntar. Iya nggak berlaku surut ini. Dengan jalan itu harus diingat, dengan jalan dulu. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, jadi Yesus sudah mengorbankan diri di jalan itu menjadi kutuk karena kita. Kita ini ya oten lah. Ya, dia menjadi kutuk di jalan. Dia udah ngasih tahu loh. Karena Anda di jalan itu dia menjadi kutuk. Coba ciplak mau Anda bawa kemana juga, dia sudah ada di jalan itu menjadi kutuk. Karena apa? Karena Anda. Mau bagaimana? Emang Betul, begitu kok betul. bunyinya. Lalu diperjelas, Makanya. terkutuklah orang yang digantung di pada kayu salib. Jelas, Ya, clear. iya. Makanya orang Kristen ini orang yang udah mempunyai keselamatan. Dia nggak khawatir lagi tentang hari setelah kematian dia di mana. Di mana? Tunjukkan bahwa Yesus menjamin keselamatan di mana, Jo? Panas Waduh. Ustadznya, Tunjukkan datanya, tunjukkan. Kau itu framing, Jo, masalahnya, Jo.
Kok Kau dengan ini sebentar dulu dengan Bang Moto aja, dengan Bang Moto atau Bang Glenn ini yang juga mualaf ini dikira meninggalkan Yesus. Bang Glenn nggak meninggalkan Yesus. nggak Bang apa-apa Glenn. karena setiap orang Iya, Anda tadi setiap kan orang bilang bahwa akan Bang bertanggung jawab Bang yang dari dirinya yang sendiri. keluar dari Kristen kayak si Novan ini, si Hilal ini kan baru saja mualaf. Anda Ya. mengklaim bahwa si Novan ini merupakan domba tersesat katanya kan? Ya, Berarti termasuk Bang Glenn domba tersesat juga Bang Glenn ini. iya siapapun itu yang dulu pernah beriman. Hanzo, kepada mic-nya agak Yesus. noise, Hanzo. Coba di Langsung diperbaiki ya, dulu. noise. Ya, Noise, Hanzo. sorry. Coba diperbaiki dulu deh. Diperbaiki dulu, baru bisa enak. Waktunya beli mic ini kayaknya. Iya, mic-nya udah error. Masih noise Jadi, ya? noise banget, Zo. Coba di mute dulu deh. Serius, ini saya bukan menghalangi Anda untuk berkata-kata ya, tapi benar noise. Oh, sorry, ngecas. Udah, Oke. ngecas, Jadi maaf. gini, Iya, nyantai aja. Jangan sampai otot-ototan, jangan sampai ngegas. Saya takut warningnya Bang Moto semalam itu dan mudah Bang Glenn. lanjut. Jadi gini, kesimpulannya, yang pertama dalam Yohanes 10 nomor 28. Assalamualaikum Ustaz Alif, Assalamualaikum Bang Glenn, dan Assalamualaikum semuanya, ikhwan fillah yang di atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz Alif, Ketua Mumapi. Assalamualaikum Ustaz. Lanjut. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi summary-nya, kita tadi bahas dari awal mengenai fenomena mu'alaf yang terjadi gitu kan. Karena kita merujuk pada ayat Yohanes 10 nomor 28. Di sana dikatakan, dan aku akan memberikan hidup yang kekal dan tidak ada seorang pun dapat merebut dari tanganku. Ternyata di bawah ini dua orang ini yang di bawah saya ini, abang-abang saya, ada Bang Novan maupun Bang Glenn. Katanya nggak ada yang bisa merebut, siapapun nggak akan bisa merebut dari tangan Kristus. Buktinya ini Bang Novan sama Bang Glenn bisa keluar dari tangan Kristus. Berarti ini cuma hanya tanda kutip. Yesus ini ya perkataannya itu tidak bisa dibuktikan dalam ayat ini. Nah, satu-satunya cara untuk membuktikan atau membenarkan atau membuat hal ini jadi benar di ayat ini dalam Yohanes 10 nomor 28 adalah kuncinya di awal. Yesus memberikan hidup yang kekal. Nah, apa pengajaran Yesus mengenai hidup yang kekal? Lihat Yohanes 17 nomor 3. Bang Novan maupun Bang Glenn itu menjadikan ilah Allah itu satu-satunya Tuhan yang benar dan memposisikan Yesus itu sebagai utusan. Dia mengikuti perkataan dari Kristus. Satu lagi, Kristus itu bilang apa? Matius 11 nomor 25. Yesus itu berkata apa? Aku bersyukur kepadamu. Kepada siapa? Bapa. Bapa itu siapa sih? Tuhan. Tuhan di mana? Di langit dan di bumi. Bang Novan itu mengikuti dan Bang Glenn itu mengikuti apa perkataan Kristus. Masihkah dia dikatakan domba tersesat? Sesungguhnya siapa yang tersesat? Andakah atau Bang Glenn maupun Bang Novan? Karena dia mengikuti perkataan Kristus. Dan dia tetap ada di jalan Kristus. Karena dia menjadikan Allah satu-satunya Tuhan benar dan memposisikan Yesus itu sebagai utusan. Karena ayat ini harus benar. Karena perkataan Kristus bukankah iya dan amin? Paham ya Bang Hanzo? Ya, paham. Kan ada ayat juga tuh. Jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Karena kan kamu nggak percaya salib. Salib itu mematahkan dosa, mematahkan maut. Kalau kamu udah menolak, ya udah nanti kamu yang akan bayar sendiri dosa-dosa kamu di neraka gitu loh. Orang udah ditalangin sama Yesus di salib, nggak mau. Nah, gitu kan. Salib Kamu nggak percaya, akulah dia gitu ya. Dia itu siapa? Dialah sang sumber itu. Aku datang dan keluar dari Bapa. Kamu dari bawah, aku dari atas. Itulah kenapa orang Kristen itu menuhankan Yesus gitu loh. Karena percaya kita nggak mampu menyelamatkan diri sendiri dengan amal, dengan ibadah dan sebagainya.
Karena kebaikan yang kita lakukan di mata Tuhan seperti kain kotor. Itu kata Rasul Paulus. Lanjut. Nah, terakhirnya menarik ya, itu kata Rasul Paulus bukan kata Kristus. Jadi ternyata Anda tuh lebih, posisi Paulus ternyata lebih otoritas dibanding Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, aku datang atau berangkat dari Bapa, semua juga Muslim juga wa inna ilaihi rojiun. Kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Santai. Kami menanggapi hal itu tuh biasa aja sih. Penyaliban itu sebagai talangan buat itu. Salib itu tuh tanda kutukan. Tanda kutukan. Bukan bentuk kasih sayang. Itu kasih sayang model apa? Yang menumbalkan anaknya. Iya. Jadi betul, Sekarang gini, Anjo. salib kutukan betul, Bang Kirio. Seharusnya Nah, kita yang harus disalib itu kita. Makanya dia menggantikan kita, gitu loh. Sebagai bapak yang menggantikan anaknya yang akan dihukum, seperti itulah Tuhan kami. Begitu sayangnya dia pada manusia tuh. Akhirnya dialah yang dihukum oleh karena hukum yang dia buat. Ngerti nggak? Berat ini, dalam ini. Maknanya dalam. udah. Makanya Maknanya yang dalam, bodoh yang dalam. ya, memang salib dikatakan ya adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa. Jadi kalian memang menganggap orang Kristen ini bodoh, betul. Tapi kalian dikatakan akan binasa. Lanjut. Ini terus terang ya. Sorry ya, jadi gimana ya Hanzo ya, saya mau menanggapinya tuh agak-agak lucu. Kenapa? Baik dari perkataan Yesus maupun perkataan benar-benar nggak konsisten. Jadi saya tuh menganggap bahwa Bapak yang disembah Bani Israel itu berbeda dengan Bapak yang ada di PB. Meskipun Tuhan yang ada di tanah itu sebut Bapa atau Father gitu kan. Karena apa? Bapak yang di dalam tanah itu nggak pernah menyalibkan anaknya sendiri. Berbeda dengan Bapak yang ada dalam New Testament atau Perjanjian Baru. Nanti kan ada diksi tuh di dalam Perjanjian Baru. Nah, Mesias harus mati, menderita dan bangkit di hari ketiga gitu kan. Dan ini narasi ini pun sama sekali nggak ada di tanah. Jadi rencana penyaliban itu sebenarnya rencana Bapak sendiri dalam versi Bapak dalam Perjanjian Baru. Dan apa ya? Konsep soteriologi atau konsep penyelamatan ini ketika dulu Bapak dalam New Testament itu mengajar, dalam Old Testament atau dalam tanah itu mengajarkan pertobatan, sekarang berubah. Dia tuh mengajarkan menumbalkan anaknya yang tunggal gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, belum disinggung statement dari Anda sendiri, dan saya membalikan pertanyaan itu ketika Anda bilang cara untuk menuhankan Bapa ialah dengan cara menuhankan Yesus. Nah, ini harus ada ini, dalilnya ini harus ada ini. Harus ketemu ini. Di mana dalam baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, diksi ini keluar. Karena ini harus bisa dibuktikan ini. Karena Bang Glenn maupun Bang Novan ini, dia mengikuti perkataan Kristus. Bukankah perkataan Kristus itu berlaku dahulu, sekarang, dan yang akan datang? Ini harus dibuktikan ini. Dan Yohanes 10 nomor 28 ini harus dibuktikan juga nih. Tidak ada seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Ternyata Bang Glenn lolos dari tangannya Kristus. Bang Novan lolos dari tangannya Kristus. Atau jangan-jangan mereka tetap dalam genggaman Kristus karena mereka mengikuti anjuran dan nasihatnya Kristus, bahwa mereka
untuk hidup kekal, menjadikan satu-satunya ilah yang benar, dan memposisikan Yesus sebagai utusan. Memposisikan ada Tuhan yang mengisi langit dan bumi, bukannya Kristus yang mengisi dan memposisikan diri sebagai Tuhan langit dan bumi. Silakan. Ya, selama mereka ini tidak melakukan dosa yang tidak terampuni sih nggak masalah. Pasti Tuhan akan bekerja, memberikan petunjuk ya. Dia Tuhan itu kan gembala tuh. Ada dianalogikan dalam Alkitab, ketika dombanya hilang satu, dia akan meninggalkan yang 99 domba yang 99, itu analoginya ya. Sebagai domba terhilang ini tidak melakukan dosa mortal sin. Apa itu mortal sin? Itu adalah dosa penghujatan yang tidak terampuni ya. Masih ada peluang itu untuk dicari oleh gembala. Tapi kalau udah melakukan penghujatan ya itu udah nggak diampuni. Itu Alkitab yang bilang sih. Jadi kalau kita simpulkan sekarang belum bisa. Karena orangnya masih berproses dalam hidup kan. Masih dalam pembelajaran kan. Kan nggak ada yang sempurna di dunia ini. Semua bertahap belajar gitu kan. Belajar kan nggak ada batasan, Bang Kirio. Iya. Bahkan Bang Kirio pun suatu saat bisa jadi percaya Yesus nggak? Ada peluang itu, gitu loh. Ya, sama Sekarang peluangnya nggak seperti kamu percaya. jadi mualaf kan, sama aja peluangnya. Sama. Nah, Kita sekarang di perahu yang sama kok. klaim Anda, Hanzo, yang belum bisa dibuktikan bahwa cara yang benar menuhankan Bapa ialah dengan menuhankan Kristus, itu belum. Harus ada tuh, harus keluar tuh ayatnya tuh. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Anda bilang Yesus itu sebagai gembala. Katakanlah dia gembala yang baik. Gitu kan. Anda lihat Matius 10 nomor 16. Itu di Bang Kirio di Perjanjian Lama itu ada, saya lupa ya, lebih tepatnya bunyinya gimana, tapi mereka akan memandang aku yang mereka tikam gitu, merujuknya. Iya, nanti Itu di aja itu, Perjanjian siapkan Lama dulu tuh. ayatnya aja dulu. Jadi Yesus itu soalnya eksisnya itu di Perjanjian Baru. Gitu kan. Eksisnya itu di Perjanjian Baru, karena cara untuk menuhankan Bapa yang benar adalah dengan menuhankan Kristus. Itu kan versinya atau hermeneutiknya kacamata dari Perjanjian Baru. Ya, silakan dicari di Perjanjian Baru. Dan tadi Hanzo bilang mengenai gembala. Kristus itu gembala yang baik. Nah, sekarang Hanzo buka di Matius 10 nomor 16. Apa di situ dikatakan? Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Gembala baik mana yang ngelepasin dombanya itu di tengah serigala, ya habis dombanya. Gimana sih? Itu kan analogi. Dimakanin loh sama Kalau serigala. letter leg, ya betul. Lagi-lagi di prank lagi sama Kristus. Coba dibaca yang utuh, jangan berhenti di situ. Dikatakan apa itu? Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Pertanyaannya kan jadi akan semakin kalau dibilang gembala yang baik, gembala baik yang mana? Yang melepaskan peliharaannya itu di tengah-tengah para pemangsa. Ya kelak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gimana sih, Bang? Jadi yang pertama klaim mengenai bahwa cara untuk menuhankan Bapa yang benar adalah dengan cara menuhankan Kristus. Jadi ada dua di situ yang harus diperhatikan, Tuhan Bapa dan Tuhan Kristus. Dan juga perkataan Kristus itu harus iya dan amin. Nah, dua orang abang saya yang ada di bawah saya, bukan saya berarti di atasnya lebih baik dibanding kedua abang-abang saya di bawah ya, yang saya anggap sebagai sampel. Enggak, cuma karena posisi komal aja. Jadi ini harus dibuktikan, ini omongan Kristus ini. Tidak ada seorang pun yang mampu mengambil mereka dari tanganku. Bang Noval dan Bang Glenn, ini salah satu bukti bahwa omongan Kristus ini tidak benar. Nah, bagaimana cara Anda membenarkan omongan Kristus? Silakan. Aduh, oke lah, sorry ya. Aku waktunya nggak ada nih masalahnya. Ada kerjaan. Sorry ya Bang Kirio ya. Oke, siap. Mungkin Bang. next time lah ya. Oke. Oke, aku Lagi izin dan turun dulu. lagi.
Iya, Tumben aku ada loh. sambil kerja ini. Tumben lo ini Bang Hanzo. Tumben banget. Lagi kerja, Pagi, bro. pagi. Nggak fokus nanti jawabnya. Ini lagi ada customer. Ya, mungkin ada Kristen yang lain di bawah mewakili bisa naik gantiin Iya. saya. Oke, Emang makasih berat, ya ini semua. berat, ini berat, 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 ini berat, sulit, sulit, Enggak, sulit. enggak. Dia kasih saya, ini saya, sulit, Macet tuh, sulit, macet sulit. tuh. Bukan macet. Kan Iya, tahu biasanya dah, saya lama lagi kali kerja. kau. Biasanya lama kali di Komal ini, macet kau. Enggak, lagi kerja ada ini customer. So ya, Silakan Ustadz. teman-teman Kristen yang Oke, mau membantu Hanzo, silakan minta permintaan di multi. siap. Nanti satu teman Muslim saya turunkan ini. Pesanku Bang Anjo ya, kalau bisa jangan sering naik ke Komal ini, nanti dikhawatirkan cepat mualaf ya. Aduh, minta maaf abang-abang saya semua jika saya terlalu mendominasi. Minta maaf ya. Nggak bagus, bagus, bagus. Bagus kok nggak Assalamualaikum bagus sih Ustaz Pak Alif. Pinul gimana ini? Alhamdulillah, mantap. Bagus. Sulit ini, sulit, Waalaikumsalam sulit. warahmatullahi wabarakatuh. Sulit dibantah itu tadi wis. Kenapa, Imrus? Perdebatan setengah jam yang lalu kok reaksinya baru sekarang? Wih, ini akibat sinyal. Alhamdulillah ya Allah. Sinyal yang mana Senang Bro? sekali saya. Sabul orang belum nikah seperti itu memang Ustaz Alif. Aduh. Alhamdulillah ya Allah. Naik haji bulan haji ya Allah. Puasa di bulan Amin. Ramadan ya Allah. Alhamdulillah. Lanjut. Kalau naik istri di bulan apa? Ya Allah. Semoga kan ya Allah. Bukan di Amin, amin. datang bulan pastinya ya Ustadz ya. Culit. Edis culit sekali tadi culit. Laporan tuh anak buahnya. Ya, pengikutnya Edis rontok satu. Ustaz Alif, dari mana aja ini tadi Ustaz Alif? Dari dapur, terus ke ruang tamu, ke depan, ke samping, muter-muter aja sama anak. Udah gitu naik Komal. Oke. Kebetulan ini Komal yang paling kecil ini Ustaz Alif. Kalau yang Wah, besar salah saya kalau gitu. sama Mestinya saya pakai akun yang Bang kecil ya. Glenn kena tombak ini gara-gara Bang Glenn ada di atas semua Bang Moto Saya lagi yang salah. kena tombak. Yang akun utama juga masih belum bangkit. Yang followersnya pengikutnya itu sudah sekitar 100-an K itu. Gini loh Bang 100.000. Ustaz Arif ya. Sekarang yang ditombak itu justru pemilik Komalnya, hostnya itu. Kalau nembak Bang Glenn gitu pengaruhnya kecil, tapi kalau Ustaz Arif nggak mengudara itu besar pengaruhnya. Itu loh makanya Enggak. Kalau sekarang diubah oleh TikTok, kebijakan TikTok itu sensitif. Setiap tamu yang ada kemudian membuat pelanggaran berkali-kali, mau turun kan ke pelanggaran, tapi tidak ganti akun baru, itu ditandai oleh TikTok. Sudah positif. Nanti Komal saya ini kalau menaikkan akun yang masih kena pelanggaran itu pasti rungkat. Jadi teman-teman yang sudah dapat pelanggaran tamu di sini itu diusahakan untuk mengganti dengan akun baru, gitu. Otomatis Komal saya kan ngehang semalam itu kena pembatasan itu, nggak bisa nerima tamu itu. Tadi malam seru-serunya padahal cuma ngobrol doang itu. Lanjut Bang Glenn. Bang Glenn dalam perjalanan Bang Glenn. Enggak di rumah. Ayo teman-teman Kristen. Bangkit ini Kristen apa Muslim Bang? Saya jambak Bang. Kalau nggak mau. Kalau akun yang besar itu enak, tinggal saya undang teman-teman Kristen yang tidak menonton live ini langsung naik semua. Ini saya masih berteman sedikit banget dengan teman Kristen di sini.
Silakan ngobrol dulu Pak Finuluddin. Enggak, Bang Mana Glenn ini loh dari tadi pura-pura belum. nanya apa kek gitu ke Ustadz Alif. Bang Glenn aja yang ngobrol. Aku dengerin. Lama nggak kedengaran suaranya Bang Glenn aku. Bang Glenn itu masih super sibuk beliau Bang Finul. Kalau ada yang mau naik turunkan aku Ustadz Arif, Iya, ya. nanti Utiluna ya, masih ada slot 1 kosong nanti kalau ada teman-teman Kristen yang mau naik, ya bisa saya turunkan nanti. Bang Utilona ini semangat untuk Ustadz Arif ini. Nah, ini Ustadz sudah ada apa ya kalau teman-teman di bawah bilang hama. Halo, selamat pagi semua Iya, Ustadz semua. hama selanjutnya. Selamat Silakan. pagi. Ya, hari Oh, ini lawan sengitnya Imrus ini. Iya, lewat Imrus ini. Oh, Kenapa sih pagi-pagi ketemu dengan orang-orang sawah? Ya, saya kan sering naik TikTok ini, cuma saya belum dapat hidayah, bingung saya kenapa ya. Hidayah aja najisin kau. udah Ya, biarlah. sebelum dapat hidayah beli majalah hidayah dulu dah. Coba. Dari yang kecil dulu aja coba. Ya, saran doang, saran. Makasih. Gini loh Nak Firi Ya, kan yang pinter-pinter beli- udah masuk Islam ya kan. Biarlah yang Itu betul. tinggal di Kristenan yang kayak kamu gitu loh ya levelnya ya. Ya, beli Aku majalah curi- Hidayah. Napiri, beli majalah Hidayah yang ada judulnya Ajab Menuhankan Anak Orang, Kuburannya Mentah Lagi gitu, itu ada. Aku curiganya Allah menutup pintu hatiku ini. Kok curiga? Kalau saya sih lihat memang iya kayak gitu. Berarti Allah menutup pintu hatiku. Enggak curiga. Kalau nggak punya hati, apa yang ditutup? Ini Kalau loh, nggak punya hati, apa yang mau ditutup? Nggak, hatimu nggak ada. pertanyaannya itu simple. Pas Nabi Adam turun ke bumi, dia pakai baju apa Pak Ustadz Alif? Manusia. Pertanyaan ini udah tak jawab ke Ustadz Tahta, Ustadz Juma. Mereka bingung. Enggak, kalau merujuk kepada beberapa keterangan, itu kan tubuhnya itu ditutupi oleh dedaunan-dedaunan yang ada kayak gitu. Iya. Soalnya waktu itu belum ada baju merek apa tuh? Mungkin yang lagi rame-rame itu kayak gamis merek apa yang viral itu belum ada. Seperti Iya. itu. Dan namanya juga manusia pertama, belum ada yang produksi, belum ada pabrik garmen juga belum ada, terus belum ada tukang bikin ya seperti yang sekarang itu. Tapi pertanyaan sama tak tanya ke Ustadz Tahta, katanya pakai baju kain sutra. Iya, Oh, bisa jawaban jadi. ngawur itu. Kamu tiap hari tanyanya gitu terus masalahnya, Nafi. Dijawab oleh Ustadz Tahta, dijawab ngawur itu. Tak Nah. tanya Pak Juma, dijawab pakai baju gamis lagi dari toko. Oke. Yang harus Emrus ya apa Nabiri yang harus kamu pikirkan tuh justru Yesus waktu di yang salib itu loh. Mestinya pakai baju apa waktu diturunkan itu loh. Iya. Oh, di sini masih sudah tarhim ini. Saya tutup dulu. Ya. Saya mute dulu. Sekarang jawabannya sudah tahu ya, Nafiri ya. Sudah Jadi tahu pakai ada yang daun, ya menjawab. pakai daun. Ya, sudah ada beberapa yang menjawab. Sekarang sudah tahu jawabannya. Itu daunnya mentik di mana? Saya nggak tahu. Udah terjawab semua? Kupikir di Tanyanya kebun daun teh. apa? Nggak tahu saya. Apalagi yang masih mengganjalnya?
Atau gini Ustaz Alif, nanti kalau ketemu di surga sama Nabi Adam akan saya tanyakan gitu loh Nabi Ria. Pertanyaannya tuh Nanti gini, kok di buku-buku Arab, buku-buku pelajaran Islam itu pakai baju gamis? Saya heran, jawabannya beda dengan Ustadz Alif nih. Oh ya udah pakai baju gamis nggak apa-apa. Pakai baju gamis. Mm-mm. Nah, kalau pakai baju gamis tuh siapa yang buat? Itu kan di buku kan Nabi Adam kan pakai baju gamis. Ah Nabi itu Adam dia Hawa. nggak tahu makanya siapa yang buat. Mm-mm. Berarti yang di buku Islam anak kecil tuh salah pakai baju gamis. Terus Bang Imrus jawaban Bang Kok Imrus. saya kan bilang nggak tahu yang buat. Ini sekarang semua apa yang jadi unek-unekmu kan sudah terungkapkan. Nah, ada yang plong nggak di dalam batinmu sekarang? Ya tambah bingung. Iya, tapi udah plong ya. Apa yang ada di benakmu yang dipertanyakan sudah tercurahkan kan di sini? Ya sampai tak tanya semua ya narasumber lah. Iya, sudah plong? Ya lumayan lah. Oke, jadi yang ada di dalam Islam itu kan makin bingung gitu ya? Iya. Oke, terus kalau di Kristen diceritakan Nabi Adam itu pakai baju apa? Itu kalau saya nonton filmnya Oh, zaman Nabi Adam udah ada filmnya? ada. Ada, siapa produsernya waktu itu? Produser. Iya, siapa kameramennya pada zaman Nabi Adam? Maksudku film yang di TV itu loh. Terus bajunya merek apa? Nggak pakai baju. Nggak pakai baju, Iya. telanjang bulat. Iya. Suami istri telanjang bulat. Iya. Wah, porno aksi ini dan pornografi nggak boleh itu film. Nonton film bokep itu Bahaya. belum ada. Ini emang awal ada otaknya orang. Oh gitu. Nah terus dia pakai bajunya kapan? Seumur hidup nggak pakai baju? Pakai bajunya pas mereka sadar mereka nggak pakai baju. Oh, baru setelah mereka sadar nggak pakai baju, baru mereka pakai baju. Iya. Beli di toko mana bajunya? Nggak beli. Nah terus? Itu pakai daun. Kan posisinya di taman. Oh, jadi waktu di filmnya itu, kasih ini dong filmnya. Kayak mana tuh contohnya manusia pertama duaan bugil gitu. Ada judulnya Adam X. Banyak Bokep, tuh bokep. di YouTube. Jangan Oh gitu. bokep itu. Adam X, nama judulnya Adam X. Wah, parah ini. Oh, itu dalilnya dari film tapi ya, Napiri ya. Ya berdasarkan sumber dong. Lah kan kau sendiri bilang tadi infonya dari film. Ya itu kalau yang mau dilihat, kalau yang mau dibaca. Iya, sumbernya dari film kan. Dari teks tertulis kan ada naskahnya. Film tuh Dia kan pakai daun, pakai daun. Setelah dia sadar dia telanjang, dia pakai daun. Daun apa yang dia pakai? daun pohon. Daun pohon. Aduh, masa daun pintu gimana sih? Daun Iya. seledri Ustaz, daun seledri Hmm. kecil-kecil gitu loh. Ya nggak Pohonnya mungkin lah, pohon apa dan di mana? kan nggak mungkin pakai daun lombok. Iya, itu di pohon apa dan di mana yang pohon yang dipetik? Pohon ara Wah, tuh yang dikutuk oleh Yesus. lain. Nah Ini kan Yesus mengutuk pohon ara. ya kan ada nenek moyangnya pohon lagi masih ada. Iya, kan pohon ara maksudnya sejenisnya gitu loh. Itu di mana pohon ara yang dijadikan baju oleh Adam versi Oten? Enggak, takutnya gini, itu kan baju pertama mestinya kan ada mereknya nanti itu. Di daerah mana itu? Di daerah timur. Daerah timur. Timur mana? Ya timur tengah lah, masa timur Flores.
Udah di timur, di tengah-tengah mana? Ya di tengah-tengah peradaban. Iya, maksudnya di negara mana loh? Itu kan luas yang kau sebutkan itu. Kalau sekarang itu di negara mana? Nanti dicari. Oh, Mesopotamia. Oh, oh Mesopotamia. Di Iya, situ. iya situ. Ada di situ sejarahnya. Ada, Ada. ada. Kan peradaban tertua kan Mesopotamia. Ya itu tertua. Tertua itu kan Ya belum tentu itu yang di pertama. situlah mereka tuh tinggal. Oh, mereka tinggal di sana gitu ya. Iya, di Mesopotamia situ peradaban tertua. Nah, terus jadi berdasarkan film yang kau lihat, Adam itu Adam versi Oten ya. Dia itu pertamanya di film itu mereka pada telanjang. Setelah dia sadar, dia baru metik daun buat nutupin kayak gitu. Ya, Hmm, baru berlanjut ke kulit binatang. baru Pakaiannya. berlanjut ke kulit binatang. Iya, karena daun ini kan mungkin ya kurang efisien lah, nggak bisa dicuci kan, sekali pakai kan langsung rusak. Kalau Kulitnya pakai, dinosaurus mungkin ya yang dipakai ya harus. Iya, ya, Hmm. maaf ini. wah kalau kulit dinosaurus terlalu berbahaya ngambilnya, resiko. Jadi pakai kulit binatang ya domba lah, kambing lah bisa lah. Emang Adam versi Oten itu kan dia bukan di surga ya. Bukan di bumi dia, karena tubuhnya itu unsurnya tanah. Tanah itu di bumi, jadi dia di bumi ngambilnya, dekat bahan baku dibuat. Oh, biar hemat biaya Iya, produksi lah biar ya kan. jadi enggak terlalu diekspor, misalnya dari surga diekspor. Yang dekat-dekat gitu kan ke Iya, bahan baku gitu. bahan bakunya Nggak pakai dekat. ongkir. Pakai ongkir mahal-mahal dari surga, bahannya ngambil dari bumi kejauhan, ongkirnya mahal. Dari surga, bahannya ngambil dari bumi kejauhan, ongkirnya mahal. Dari surga, bahannya ngambil dari bumi kejauhan, ongkirnya mahal. Dari surga, bahannya ngambil dari bumi kejauhan, ongkirnya mahal. Dari surga, bahannya ngambil dari bumi kejauhan, ongkirnya mahal. Dari surga, bahannya ngambil dari bumi kejauhan, ongkirnya mahal. Dari surga, bahannya ngambil dari bumi kejauhan, ongkirnya mahal. Dari surga, bahannya ngambil dari bumi kejauhan, ongkirnya mahal. Dari surga, bahannya ngambil dari bumi kejauhan, ongkirnya mahal. Dari surga, bahannya ngambil dari bumi kejauhan, ongkirnya mahal. Dari surga, bahannya ngambil dari bumi kejauhan, ongkirnya mahal. Dari surga, bahannya ngambil dari bumi kejauhan, ongkirnya mahal. Dari surga, bahannya ngambil dari bumi kejauhan, ongkirnya mahal. Dari surga, bahannya ngambil dari bumi kejauhan, ongkirnya mahal. Dari surga, bahannya ngambil dari bumi kejauhan, ongkirnya mahal. Dari surga, bahannya ngambil dari bumi kejauhan, ongkirnya mahal. Dari surga, bahannya ngambil dari bumi kejauhan, ongkirnya mahal.
tamu barangkali online. Ya, Semil. Kacau. Semilul. Ini online ini. Semilul, selamat siang. Waduh, malah tenggelam. Iya, ngopi. Izin Ya, diturunin. Inilah kenapa kadang-kadang satunya di Novan, satu dulu. Saya masih di jalan masalahnya. Bang Glorian, selamat siang Bang. Buka mute-nya Bang. Ada suara anak kecil tadi. Iya, anak-anak saya itu Bang. Salam nalar, logika, dan akal sehat ya Bang. saya Kristen tadi Bang ya? Glorian. Kristen Bang, Kristen Bang. Oh, iya. Coba diuji Ustaz Ini- Alim tentang Ini host katanya nalar. izin mute lagi di jalan mute, tapi Pak ikut ngomong juga. Gimana sih? Enggak, akan apa? Salam nalar dan akan logika katanya Ustaz Alim. Ini saya sambil di jalan ini masalahnya. Ini banyak mulut yang menganga ini ingin bicara sebenarnya ini. Silakan Ustaz Alim, sama serahkan dulu komal ini. Saya di jalan. Ya, Gimana ini Bang, panggilannya? gimana Bang? Topiknya apa Eh, Bang? Abang yang Jumatan apa mingguan, Bang? Apa ini? Abang 1 apa 3, Bang? Kak Resteng dia Bang. Ustaz Alif udah bilang tadi. Oh, udah bilang. Bang ini Kristen ya? Kalau Abang sendiri apa ya? Kalau boleh tahu. Saya Muslim. Muslim ya. Oke. Gimana Bang? Ya. Boleh bertanya tidak Bang saya Bang? Oh, boleh. Boleh. Oke. Ini kan agama kan udah ribuan tahun ya Bang. Kristen, Islam kan udah ada ribuan tahun ya Bang. Iya, betul. Betul tidak Bang? Betul, Bang. Halo. Betul. Pernah dengar cerita masjid dan gereja di dunia berdampingan nggak Bang? Ada berdampingan itu kan dia Masjid berdekatan dan itu ada. gereja di dunia berdampingan Bang. Ada Jadi, dengar. Kristen dan Islam berdampingan gitu Bang. Abang pernah dapat info yang lebih ekstrim dari itu enggak? Enggak sih, Contohnya- aku cuman pernah baca-baca, pernah dengar. Iya, ini apa namanya info ini kan Masjid tadi dan gereja dengan berdampingan. iya betul ada gereja dengan masjid berdampingan. Tapi saya punya info lebih ekstrim dari itu. Gereja Ekstrim mualaf gimana, jadi Bang? masjid. Gitu. Bukan hanya berdampingan, tapi gerejanya itu berubah fungsi jadi masjid. Gerejanya mualaf gitu. Abang pernah dengar itu enggak? Pernah dengar Bang, pernah dengar. Pernah dengar, ya itu. Terus Jadi pernah dengar nggak Abang pemimpin perang non Muslim yang ikut Muhammad Bang? Perang bersama-sama Muhammad. siapa itu? Hah? Ya mungkin Mukhasrik, seorang Yahudi, bahkan pamannya Muhammad. Pernah dengar? Terus kenapa? Poinnya apa? Jadi pertanyaan saya kayak gini Bang, berarti kan selain Islam kan ada, di luar Islam kan masih ada agama lain yang berdampingan gitu loh Bang. Ada. Tadi kan udah Jadi kita bahas pertanyaan juga. saya kayak gini aja, simpel aja pertanyaan saya. Kenapa baru nanya Muslim ternyata. selalu membahas imannya orang gitu loh Bang? Padahal ribuan tahun yang dulu itu masih ada gitu loh Bang. Mereka Oh, temannya berdampingan Valen gitu nih loh gitu. Bang. Gimana Abang menjelaskan itu? Kenapa? Ya baik, terima kasih. Itu dong maksudnya gitu.
Kenapa umat muslim selalu membahas imannya orang? Betul, karena kalau kambing, domba, sapi nggak mungkin dibahas imannya karena mereka tidak beriman dan bukan target orang beriman. Maka iman orang-orang itulah yang dibahas gitu. Gitu. Saya tidak akan membahas domba, ya karena mereka binatang gitu. Mereka tidak berkeyakinan. Yang dibahas itu ya iman-iman orang. Dan hal seperti ini toh sudah ada dari zaman awal gitu kan. Yesus sendiri pun ketika dia datang membahas tentang berkaitan keimanan orang Yahudi. Kan gitu. Sebelumnya kan sudah ada tuh keyakinan bangsa Yahudi kan, memahami kitab Taurat. Yesus datang. Nah itu dia datang itu membahas keimanan orang-orang Yahudi. Ada beberapa hukum yang dia sesuaikan, yang dia genapi, yang dia rubah kan gitu. Nah itu pertanyaan itu kan sama aja berlaku. Oh Yesus juga datang untuk mengoreksi kegiatan keibadahan imannya orang Yahudi terdahulu gitu kan, sampai Yesus sendiri kan ditolakkan oleh bangsa Yahudi. Jadi hal seperti itu ada dan kita pasti berdiskusinya dengan orang itu yang memiliki keimanan, iman mereka itu sudah sesuai atau belum dengan ajaran Tuhan. Nah kalau belum sesuai maka diingatkanlah dalam sebuah pembahasan perdiskusian. Yesus sendiri pada waktu itu dia bersoal jawab dengan ahli Taurat, dengan orang Farisi berkaitan dengan ketuhanan. Yesus juga sama begitu, gitu loh. Bahkan dia bersoal jawab, guru, hukum terutama apa hukum yang terutama? Kata Yesus ditanya. Itu lagi tanya jawab itu, lagi membahas tentang keagamaan. Yesus bilang, hukum yang terutama ialah dengarlah wahai orang Israel, Elohim adalah Tuhan kita, yaitu Tuhan yang Esa. Nah itu Yesus bilang seperti itu. Yesus ngajar seperti itu, sepakat tuh dengan ahli-ahli Taurat. Oh benar katamu guru, dia itu memang Esa, memang tiada Tuhan selain dia, gitu. Nah itu ajaran Yesus. Anda setuju nggak dengan ajaran Yesus ini? Ketika Yesus ngurusin iman orang, waktu itu konteksnya orang Yahudi. Tuhan Yesus selalu setuju, Bang. Oke, kalau Anda setuju, berarti sesuai dengan pernyataan Yesus, Elohim itu Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang-orang Yahudi. Benar nggak? Benar nggak? Kan Yesus bilang, Aku ini belum dalam nyampe ilmuku ke situ, Bang. Oke, makanya aku pelan-pelan inilah kita bahas biar pada nyampe ya. Kan Yesus bilang, saya menggunakan Tuhannya dalam bahasa Ibraninya ya, biar tidak kemana-mana. Sekaligus juga saya kenalkan, karena Kristen kan rata-rata nggak tahu. Yesus kan berkata, dengarlah wahai orang Israel, Elohim adalah Tuhan kita, kata Yesus. Kan? Itu di Markus 12 nomor 29. Elohim adalah Tuhan kita, adalah Tuhan yang Esa. Berarti Tuhan yang Esa itu, yang Yesus sebagai Elohim, itu Tuhannya Yesus. Kan Yesus berkata Tuhan kita. Tuhannya Yesus dan Tuhan lawan bicaranya Yesus. Kan gitu. Benar nggak? Nah, itu urusan imannya Yesus. Imannya Yesus dengan orang-orang Yahudi itu sama. Di situ poinnya. Iman Yesus dengan orang Yahudi sama, berkaitan dengan ketuhanan, mereka bertuhan yang sama. Artinya Tuhannya Yesus dengan Tuhannya orang ahli Taurat itu sama. Tuhan yang Maha Esa, gitu. Itu kata Yesus. Itu ajaran Yesus. Nah, sekarang saya tanya, menurut Anda, berdasarkan pernyataan Yesus di situ, Yesus itu Tuhan atau bukan? Kalau menurut imannya Kristen, Yesus itu Tuhan, Bang. Nah, itu imannya Kristen. Saya tanya, berdasarkan pernyataan Yesus di sana, saya jangan pakai iman Kristen ya, kepada ajaran Yesus dan orang Yahudi. Ini yang saya tanya. Menurut Anda, berdasarkan pernyataan Yesus tadi di sana, Elohim adalah Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Nah, Elohim itu kan Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang Yahudi. Berdasarkan pernyataan Yesus di situ, Yesus di situ Tuhan atau bukan? Tuhan, Bang. Loh, kan Yesus bilang yang Tuhan itu Elohim itu Tuhan kita, Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat. Kenapa?
Wah, jangan fitnah Yesus dong. Kenapa harus fitnah Tuhan Yesus, Bang? Loh, kan Yesus bilang Elohim itu Tuhan kita, bukan kita ini Tuhan. Yesus bilang Elohim di situ kan Tuhannya Nabi Musa, karena Yesus mengutip pernyataan Nabi Musa di Ulangan 6 nomor 4. Kan gitu. Yesus berkata, Elohim itu Tuhan kita. Elohim itu Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang Yahudi. Kan gitu. Oke? Nah, Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang Yahudi itu adalah Tuhan yang Esa. Dan di situ penegasannya bukan Yesus itu Tuhan. Selamat siang. Gini loh, Bang. Selamat siang. Pak, tambahin sedikit ya. Kristen percaya Yesus adalah Tuhan sekaligus manusia, Bang. Dia juga itu kan berperan Kristen. sebagai nabi, Bang, menyampaikan itu Kristen. firman. Terus iman, perantara manusia dan Allah, dan raga berkuasa atas segalanya. Yaitu Tapi iman yang Kristen, utama Yesus bukan iman dipercaya Yesus, sebagai Bang. anak Allah, Kan Bang. kita sedang membahas Yesusnya, Bang. Iya. Gimana sih? Ya, kalau ya, masalah setahu saya seperti itulah, Bang. Ya, itu kalau Anda seperti itu berdasarkan ajaran siapa? Coba. Kalau gitu. Anda kan tadi tidak mau pedulikan pernyataan Yesus. Bang. Nah, di mana Yesus mengajarkan kalau dia seperti yang Anda sampaikan barusan? Ya, sebentar Bapak, saya bantu jawab ya. Pemahaman aku ya. Ya, Glorian. Oke, Sebentar, silakan, biar Bang. saya bantu jawab. Silakan. Ya. Jadi begini Pak Alif, Anda harus pahami konstruksi dari Alkitab itu sendiri. Alkitab menyatakan itu, kamu kan katakan tadi di Markus ya 12 yang Tuhan itu Esa. Nah, konstruksi Alkitab itu karena Yesus ini adalah Allah yang menjadi manusia, itu dipahami dulu. Ketika kamu memahami apa itu Yesus menjadi manusia, Allah menjadi manusia, jadi kamu mengerti ketika proses mengajar Yesus di dalam dunia ini, yang dia hadir hanya selama sekitar 33,5 tahun. Jadi kita memahami, makanya ayat-ayat itu, sebentar dulu, Anda kan mau dijawab, saya terangkan dulu iman saya. Apa yang mau saya dijawab? Loh, kamu kan bertanya tadi kan, Yesus ini kan mengajarkan tentang Esa. Dan Anda bilang kata Yesus ini bertuhan, itu kan kesalahan yang fatal dalam pemahaman Alkitab. Kalau mau mendengar pertanyaan saya yang perlu Bapak jawab, pertanyaan saya itu begini. Kan di situ Yesus berkata Elohim itu Tuhan kita. Tuhan yang Esa itu Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat. Anda setuju nggak? Enggak setuju, karena Anda tidak paham konstruksinya. Berarti Kenapa? pernyataan Yesus salah. Kamu yang salah memahaminya. Apa Narasi yang kamu saya itu yang salah salah. Nah, kamu menyimpulkan hal yang salah yang kamu tidak pahami. Makanya saya bilang dulu konstruksinya tidak begitu. Ya, jangan tuduh saya dulu. Loh, saya tuduh kamu karena kamu kan menyimpulkan kesalahan. Saya harus tuduh kamu kesalahan itu. Loh, nah, jadi Yesus kamu itu tahu berkata Elohim Tuhan kita, Pak. Iya betul, tidak salah. Yang salah cara kamu menyimpulkan. Agak salah, kenapa saya disalahi? Yang salah kamu menyimpulkan. Kamu jangan menyimpulkan. Saya jelaskan. Apa yang saya simpulkan? Salah kamu menyatakan bahwa Yesus punya Allah itu salah. Pemahaman itu ayat itu Tuhan tidak. Kita. Iya, ayatnya tidak begitu memahaminya. Ayatnya begitu. Pemahamannya tidak begitu. Oke, saya bilang tanya. tadi kamu Oke, salah. Baik. Biar tidak melebar, saya tanya. Yesus berkata seperti itu berdasarkan pernyataan siapa? Mengutip kitabnya siapa? Betul, dia ambil dari perjanjian lama, betul, itu tidak salah. Itu memang Yesus Tidak selalu salah. hadir itu untuk menggenapi. Tapi kamu cara berpikir dan kamu mengkonstruksikan ini dalam narasi kamu, itu yang salah. Karena ayat itu tidak dimaksudkan itu tadi. Pernyataan kamu itu loh. Gini Pak pernyataan Jonas. kamu itu liar. Kok liar? Karena kamu Saya tidak tanya, Pak Jonas. kamu Pak Jonas. tidak memahami ayat itu, tapi kamu nekat menyimpulkan Pak bahwa Jonas. Yesus bertuhan. Iya, saya itu tidak tanya. begitu pemahamannya. Oke, berarti Yesus tidak bertuhan. Ya dia Tuhan sendiri, masa bisa bertuhan? Oh, jadi Kamu Yesus sendiri nggak Tuhan tahu itu Tuhan sendiri. itu apa? Lah iya, makanya kan itu tidak mungkin. Ketika Yesus pemahaman berkata kami menyembah, berarti Yesus menyembah siapa?
Nah, makanya kamu tidak paham dengan ayat-ayat itu. Kok jadi tidak paham terus dibilangnya? Iya, memang tidak paham kok. Enggak, saya Itu tanya, jelas kamu ketika tidak Yesus paham. berkata menyembah siapa dia? Ya, saya jelaskan boleh. Saya jelaskan dulu lah. Oke, kamu mau diskusi kan? Iya dong. Nah iya, berarti kamu diam dulu kalau saya jelaskan. Oke ya, saya Kalau yakin bisa lah. jangan Rum teriak-teriak Pak John ya. Ya muslim beradab lah, saya yakin lah. Muslim beradab lah. Ya Arif ya, saya kalau nggak beradab saya nggak mau masuk lagi ruangan kamu Arif. Ya tentulah jadi muslim gini ya. lebih beradab daripada oten. Enggak, kamu yang nggak beradab kok. Kan kamu buktikan kamu tidak beradab kok. Buktikan saja, jangan kebanyakan ngomong. Buktikan saja. Kamu Ya, beradab. kan Anda bilang muslim beradab, iya beradab lah. Nggak beradab kamu, nggak beradab. Kenyataan kok. Kamu tuh cuman bacot kamu Kalau karena nggak di ruang muslim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah itu Apa karena ya- kamu tuh apa yang karena saya kamu di tidak ruang muslim, beradab? kamu nekat, kamu menyimpulkan, saya jelaskan kamu potong Pak narasi Jonas, saya. Pak Jonas, Itu loh Pak kamu. Jonas, kenapa Anda malah menyerang pribadi Nggak, orang? memang harus diserang kamu karena kamu menjas apa yang ada di dalam Alkitab. Udah Pak Itu John, jelaskan hancur aja itu. udah. Coba. Jelaskan, nggak usah framing. Iya itu hancur kamu Alif. Coba Ah, sebutkan ya, tadi. jadi Kami jelas menyembah ya, itu Yesus makanya menyembah siapa? sebentar saya jelaskan. Tadi kan saya sudah sampaikan. Yesus ini sejatinya adalah Allah yang menjadi manusia. Ayatnya banyak sekali pendukungnya. Nah, mana adab kamu diam nggak? Mana adab kamu diam nggak? Makanya saya bilang muslim. Itu adab saya, Pak. Udah. Loh, iya ini aneh-aneh penjajah ini. Masih dibawa aja karakternya ke sini. Udah Pak, ngoceh lagi di bawah Pak. Silakan ngoceh di bawah, Pak. Kalau udah tobat naik lagi nggak apa-apa Pak. Baik-baik, dikasih kesempatan lagi ngobrol sama orang lain, dia mau maju dikasih kesempatan, saya tanggapin juga santai. Saya membaca kalimat dia berusaha untuk melintirkan, loh kenapa nuduh terus? Kalian itu kok kebiasaan kayak tentara Romawi sih? Nggak boleh gitulah kalau mau diskusi. Santai Naikkan aja. lagi. Saya Kalau nggak ada dikasih di bawah kesempatan naikkan lagi. bicara. Saya nggak dikasih bunyi dikit dibilang tidak beradab. Apa coba? Udah naik ini. Nggak boleh gitu. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut bang, Pak Ketua, lanjut. Siap. Ya orang dari tadi diskusi baik-baik kok tiba-tiba beradab. Memang Pak Baik-baik Jonas ini apa? punya dendam pribadi dari dulu. Pengecut. Aduh, ya Allah. Itu tadi kalau setengah jam gitu dia stroke Ustadz Alif. Khawatir aku juga. Udah Iya, dia gemeteran loh. memanfaatkan celah. Udah gemeteran loh dia merubah arah ngobrol. diskusi. Iya. Iya. Iya diturunkan. Ya, mau diskusi baik-baik aja lah Pak Jonas, santai aja. Kan kita ngobrol santai itu dari tadi. Nggak ada yang emosi kamu bentak-bentak itu nggak ada. Alif, kamu munafik Alif. Ya nggak apa-apa nuduh orang. Kan nuduh orang itu kan biasanya kembali kepada orang tersebut. Iya. Ya, silakan Anda tuduh saya. Yang penting saya tidak nuduh Anda, gitu aja. Karena yang nuduh itu resikonya berat. Santai aja sih. Pak Kamel ini dari Kristen ya? Ya. Oke. Ada yang mau Anda tanggapi dari pernyataan tadi? Mungkin meneruskan? Kenapa? Loh, enggak. Dari Anda tadi menyimak nggak? Atau saya langsung bahas ulang? Meneruskan pernyataan tadi. Ketika Yesus Halo? Kau kan tadi bilang Yesus bertuhan. Karena kan tidak. Kamu ngomong seenak udah. Loh, Jadi memang dia marah lah. saya bertanya, bukan saya menyimpulkan. Bertanya apanya? Saya tanya, Bertanya. Yesus Kau bilang Loh, begitu dari aduh, tadi Mak. kok. Pak, saya tanya, Yesus ngegas. Pak, saya tanya, Yesus bertuhan atau tidak, Pak? Bukan begitu. Ya, kok nanya bukan begitu? Bukan, Kenapa kau sih? ngomong lain. Jangan munal lah.
Loh, ya kalau Anda salah paham dengan pernyataan tadi, ya sudah kita skip, Pak. Biar enak kita diskusinya. Saya paham kok Oten ini makin langka, makanya saya pelan-pelan banget. Pertanyaan saya, Yesus bertuhan atau tidak? Tidak, dia Tuhan. Ketika Yesus berkata kami menyembah, Yesus nyembah siapa? Di mana dia bilang, di mana itu? Yohanes 4:22. Hah? Dia begitu kan mengutip aja dari perjanjian lama. Dia mengajar. Bukan dia punya. Itu Yesus gila kalau begitu. Anda sudah baca belum? Anda sudah baca belum ayatnya, Pak Kamel? Iya, itu pengajaran. Mengerti enggak? Iya, latar belakangnya. Tadi Jones bilang itu latar belakang mengenai datang ke bumi ini. Mengajar Yahudi-Yahudi pelan-pelan, tidak Pak. mengenal Mesias. Pak, dalam diri Bapak ada, dalam diri Bapak, Pak, pelan-pelan. Kalau kita bilang kamu punya kitab, kamu bilang apa? Pak, ada roh suci kan dalam diri Bapak sebagai Kristen? Oh, ya udah pelan-pelan kan, pelan-pelan. Kan Yesus berkata begini, Pak. Yesus berkata begini, kami menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Yesus berkata kami menyembah. Di situ Yesus nyembah siapa, Pak? Bukan dia yang menyembah, itu pengajaran, ngerti enggak? Yesus bilang kami menyembah. Yang bilang begitu cuma Nabi Arab, bukan Nabi Israel. Ini adanya Jonas ini. Adanya Jonas ini, Pak. Lihat, Pak Kamel, Anda pernah baca Bible nggak, Pak? Anda pernah baca Bible nggak? Pernah baca dia. Kitab kalian itu. Anda pernah baca Bible nggak? Tahu nggak? Ya, Anda pernah baca Bible nggak, Pak? Untuk saya ini kan punya kitab tidak ada ini. Kalau nggak saya mau baca ini. Lah, itu dia baca Bible aja nggak pernah, ngapain Anda bantah, Pak? Masih buka. Kau buka ya, kau buka. Yang kau baca tadi buka. Loh, oke, saya buka ya. Bapak baca ya, saya baik hati loh, Pak. Saya baca nanti. Pak, saya itu lagi baik-baik banget sama teman-teman Kristen loh. Saya sadar, udah makin buka langka. Buka saja, nggak usah banyak congor lah. Buka. Oh, congor saya satu, Pak. Ya dua. Dua ini. Buka. Nyantai diskusi. Enggak apa-apa, Ustaz Arif. Tiap hari cuma bahas Alkitab. Buka. Biar stroke di atas dia. Biar yang lain diam. Biar nggak kayak pasar burung. Yang lain diam. Baca. Ya. Dari atas, dari perikopnya. Dari perikop. Ini yang mau baca siapa, Pak? Tahu yang baca dari atas lah. Jangan yang ini aja. Dari atas perikopnya. Dari ayat pertama. Nggak usah baca-baca separuh-separuh. Dari sini, Pak. Ya, baca. Yohanes 4. Yohanes 4. Oh, ini ada logo Facebook, ada 4, terus ada tanda panah ke kiri, terus Yohanes 4, 1 ayat dipilih. Nah, 1 ayat dipilih di sini tulisannya. Di sini 1 ayat dipilih ini, Pak. Nah, di sini Yesus bilang, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Nah, itu benar. Kami ini siapa yang kami? Yesus. Nah, itu begonya di situ. Kami itu Yesus bego. Waduh. Baru bilang Yesus. Tahu nggak? Jadi baca itu pakai otak. Yang bilang kami di situ siapa, Pak? Kami itu orang Yahudi. Bukan Yesus. Ya bukan. Loh, di sini perkataan Yesus, Pak, cinta siapa? merah. Ya kami siapa? Ya kami, ya kan saya tanya. Ini yang lagi bicara siapa? Dia bicara mengenai kami, tapi bukan kami termasuk jamak di dia. Ngerti nggak? Iya. Nah, Yesus termasuk nggak? Yesus termasuk tidak nggak? termasuk. Karena itu kami tapi itu dia kecil. berkata kami. Iya memang dia bicara karena dia mengajar. Dia berarti Yesus berkata. Pak Jones, kamu di bawah ya, dengar ini. Ini kamu itu karena tadi dia ini Kamel. sudah panik langsung kick kamu itu.
Ih, Jos dikit karena kalian panik tuh. Cara-cara iya pengecut saya itu. panik. Saya panik, saya belum pawang mengendalikan orang gila, Pak. Makanya saya Iya. turunkan Lihat, aman. mana kami itu bukan Nggak. kami huruf besar. Tahu nggak? Huruf kapital, K. Hah? Terus yang kami di sini sih, ini kamunya huruf Itu- besar itu berarti huruf kamu awal. siapa? Itu kamu. Kamu Yahudi. Ya, kau kepo dengan Alkitab, tidak malu. Tiap hari cuma bahasa Ya, ya. Alkitab. Nah, bahas itu yang kau berkata punya mantra-mantra yang bahasa berkata bodoh. kami di sini siapa, Pak? Eh, Yang berkata kami di sini siapa? dengan bahasa Aduh. Indonesia aja bodoh, apalagi di bahasa Arab. Pantas tidak mau baca Quran. Ustaz Alif kena ban. Waduh, jangan gitu lah. Iya, memang. Oten jangan gitu. Enggak, karena dia Waduh, Ustaz karena dia Alif bicara itu sembarang. sopan itu. Waduh, diskusinya Karena dia Anda tidak aja. sopan. Saya Dia mulai. tidak mengerti. Karena dia tidak Kamelurin. mengerti, akhirnya Anda begitu. dari tadi nyerocos. Ustaz Alif malah kena getahnya begitu. itu. Kena efeknya. Waduh. Memang efek. Kenapa bukan saya di band? Kenapa bukan saya? Loh iya, karena karena dia dari Oten tadi kepanasan ngomong, di bawah. TikTok sudah Oten lihat. kepanasan di bawah. Oten kepanasan di TikTok bawah. sudah lihat, sudah dengar. Waduh. Cara-cara Muslim Alif itu nggak suka Dia punya orang nombak. itu hanya menghujat. Tahu Waduh. nggak? Karena tampol kan, malu kan? Bukan Malu malu, nggak? siapa yang malu? Malu Nggak dong. ada yang malu. Anda itu yang nggak ada Karena sopannya, naik karena ke komalnya mengertikan orang lain. kitab orang lain dengan dia punya congor sendiri yang otak Waduh. gorila itu. Jangan. Ucapan seperti itu jangan jangan. apa? Itu Ada nyerang relasinya pribadi. keluar. Itu nyerang pribadi, mah. Waduh. Teman-teman, iya ini kan mereka itu kan perlu melampiaskan emosinya teman-teman Oten ini. Jadi wajarlah dia ngegas terus kan ya. Yang penting kita jangan ikut emosi, biarin aja. Kalau masalah kena tumbak ya wajarlah, orang mereka Tuhannya aja ditombak kok. Kalau kita apalah manusia biasa. Mana dia? Turun, Lo kabur deh. kabur. Dasar murid Yesus. Jangan, belum tentu. Gitu cuman ngasih saya tumbak udah gitu pergi, nggak beres kau. Rugi aku, akun utama aku lagi. Kalau ada John dinaikkan aja Ustaz Alif. Kenapa dia teman-teman Kristen diskusi dilayani dengan santai dengan baik kok bawaannya ngegas terus ini? Hantu sucinya nggak menyertai kah? Nah iya aku heran ya, padahal Ustaz Alif terus Bang Moto itu orang-orang yang sabar gitu loh. Apa pertanyaannya, Pak Ketua? Apa itu? Apa pertanyaan tadi? Kenapa Oten? Kenapa? Yang mana kalimat terakhir? Iya. Kenapa Oten? Gimana tadi itu? Ya, kenapa nggak bisa mengendalikan emosi? Kenapa pada tantrum? Emang hantu sucinya tidak menyertai kah? Bukan. Itulah menandakan mereka pertama go titi, ya. Go titi. Kemudian yang kedua memang nggak punya ilmu. Orang yang biasa punya ilmu itu kan sukanya marah-marah gitu. Sukanya emosi. Yang ketiga ada tagihan pinjol yang belum ada. Iya. Go titi tahu nggak Pak Ketua? Enggak. Gobloknya tingkat tinggi. Perasaan dari tadi kita santai ngajak diskusinya. Mana tadi Bang satunya tadi pun? Nggak ada kita yang ngegas. Kayak mana lah? Aduh. Ya ini yang apa ini? Nairaka apa ini? Nairaka Mila. Naik aja.
Dia pakai bahasa Arab, jangan-jangan dia sendiri nggak paham nanti. Mulai tadi dia nge-framing gitu. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan bangsa